Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelanjutan pembahasan kita mengenai tab insert yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, gimana itu kelanjutannya? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi sebelumnya kita kan udah bahas nih ya mengenai insert dari new slide, table, picture, online picture, screenshot, foto, shape, smart art, chart, kemudian hingga di bagian action ya, sampai action sini. Nah, kita selanjutnya part 2 ini kita akan bahas mengenai dari komen hingga screen recording. Nah, fungsinya gimana itu kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama kita akan masuk di bagian komen. Nah, fungsinya komen ini apa? Jadi gini, kalau Brosis punya suatu data ya atau suatu presentasi di slide gitu. Nah, Brosis mau ngasih komennya, mau ngasih komen tentang sesuatu. Misalkan di sini, misalkan gue mau rubah dia, kasih dia komen jadi, rubah ini jadi font misalkan Calibri dong. Nah, bisa Brosis tambahkan agar si pemilik atau si yang baca slide-nya Brosis itu tahu kalau ini harus dirubah Calibri atau misalkan mau ngasih tahu revisinya, itu bisa langsung pakai komen. Dengan klik komen, maka Brosis akan langsung dikasihkan kayak sebuah pin ya. Nah, pin ini dia mengindikasikan bahwa ini mau dikasih komen. Misalkan rubah Calibri gitu kan. Rubah font ke Calibri. Sorry, gue kasih kecil. Nah, dengan begini, maka si pembaca slide-nya, jadi ini kalau komen ini dia sebenarnya dikhususin untuk si internal juga ya. Jadi bukan untuk ke audiensnya gitu, bukan untuk si audiens pendengar presentasinya, tapi untuk si internal yang mungkin dia adalah anggota Brosis dalam melakukan pembuatan slide ini. Jadi ketika nanti dia ngeklik gitu, klik di sini, nah, dia bisa lihat ada komen nih, ada komen apa ya di bagian sini, dia tinggal klik aja tuh langsung. Ternyata di sini disuruh rubah fontnya ke Calibri kayak gitu. Jadi fungsinya font seperti note ya, note-nya, tapi ini note untuk internal banget dan spesifik di bagian tertentunya, sebenarnya ada note juga sih yang bisa mempermudah Brosis, cuma kalau di sini kita disediain juga komen. Nah, komen ini biasanya juga sama atau ada juga kayak di Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel. Nah, fungsinya sama dengan yang ada di PowerPoint. Jadi memberikan informasi tambahan, menambahkan catatan atau note, komen pada bagian spesifik yang diperlukan. Nah, andai kata Brosis udah selesai nih tentang komennya ya, kemudian mau hapus, tinggal klik ini saja ya, klik tombol X atau klik tombol close untuk menghapus komennya. Maka komen yang di sini pun akan hilang seperti itu. Jadi komennya itu mudah banget dimasukin, jadi mudah banget dihilangkan. Jadi misalkan di logo ini deh gue mau kasih dia komen, tinggal langsung aja tekan logonya, klik logonya, setelah diklik kemudian masuk di komen. Di situ bisa dikasih logo, misalkan kasih efek gitu kan, beri efek gitu ya, beri efek, setelah di enter maka dia akan langsung tersimpan. Nah, itulah fungsi cara memberikan komen di Microsoft PowerPoint. Mau hapus aja langsung. Oke, seperti itu. Nah, itu komen, jadi memberikan sesuatu yang sangat mudah. Kemudian selanjutnya adalah text box. Nah, text box ini mungkin nggak asing lagi ya bagi Brosis yang udah nonton salah satu video, yaitu video home. Nah, text box ini berfungsi untuk menginsert atau memasukkan sebuah kotak yang bisa diisi teks juga gitu. Jadi contoh nih, misalkan di Microsoft PowerPoint gitu kan, gue mau tambah misalkan contohnya versi 2017 seperti 2010 sampai 2017. Contoh begini. Nah, gue tambahin si ini, gue tinggal aja tuh tambah pakai si text box tadi gitu. Jadi masukin aja text box, nanti bisa langsung kotak-kotak nih. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, bisa diketik sesuai dengan kemauan. Seperti contoh misalkan mau tambahin sesuatu kayak ini ya, versi 2010 sampai 2019, tinggal aja kasih kayak tadi. Setelah dibikin text box kemudian diisi,
kemudian dia sudah langsung bisa dipakai untuk penggunaan seperti itu. Jadi text box ini misalkan kita kekurangan tempat gitu ya, kekurangan tempat untuk caption atau untuk sesuatu di slide kita ya, kita bisa pakai text box untuk menginsertnya seperti itu. Gampang banget kan ya, itu adalah fungsi dari text box. Nah, text box ini juga dia bisa di custom sih. Jadi setelah Brosys input text box ya, jadi setelah Brosys kasih text box di sini, itu dia juga bisa di custom gitu. Nah, pasti biasanya setelah dia masuk, setelah kita bikin text box kayak gini, kita akan bisa masuk format. Setelah masuk format, Brosys bisa edit shape-nya, kemudian bisa input juga text box juga. Tapi yang paling sering tuh kalau orang sudah masukin text box di slide, dia tinggal langsung ngedit nih. Contoh misalkan gue mau ngedit tampilannya. Nah, di sini ada banyak banget pilihan. Brosys tinggal pilih sesuai kebutuhan. Misalkan warnanya, kemudian tipenya ya, ini shape-nya. Misalkan gue mau yang model kayak gini deh, contohnya. Gue pilih aja. Kemudian kayaknya gue mau ganti warnanya nih. Wah, pilih save fill aja. Misalkan save fill, di sini gue maunya warna hijau. Boleh warna hijau. Kemudian misalkan shape outline ya. Shape outline itu adalah pinggirannya ya, bingkainya. Kalau di sini kan masih kelihatan cukup orange ya bingkainya ya. Nah, klik dulu kalau mau misalkan ganti bingkainya. Kemudian misalkan gue mau gantinya ke warna kuning. Tuh. Sekarang yang awalnya bingkainya tadi warnanya kemerahan, sekarang menjadi warna kuning. Setelah itu Brosys bisa tambahkan efeknya. Jadi di shape efek ini Brosys bisa tambah sesuai dengan yang Brosys mau. Nah, bisa tambahkan shadow, kemudian tambahkan reflection. Misalkan gue tambahin reflection yang ini deh. Nah, jadi ada tambahan kayak reflection gitu ya di bagian bawah sini. Nah, ini akan menjadi tampilan yang lebih menarik karena disediain juga efeknya seperti itu. Nah, selain efek, selain bagian outline atau bagian backgroundnya ya, nah Brosys juga bisa setting bagian tulisannya nih. Sini ada tulisan font, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan contohnya gue mau rubah fontnya menjadi yang lebih menarik menurut gue. Contohnya yang mau gue kasih nih kayak gini, atau gue kasih arsiran deh biar dia lebih beda. Oh, tapi nggak kelihatan ya. Nah, jadi intinya Brosys bisa pilih sih sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sesuaiin juga agar dia tidak mengganggu ya. Maksudnya tidak mengganggu tuh agar tetap terbaca gitu. Nah, misalkan gue pilih sesuatu yang ini deh. Sorry. Nah, misalkan contohnya gini. Jadi pilih sesuatu yang dia memang bagus tapi fungsional juga ya. Jangan cuma bagus doang bro. Takutnya nanti si audience dia nggak bisa ngebaca pesan atau teks yang kita masukkan di presentasi kita seperti itu. Oke. Nah, setelah kita atur word artnya ya, kemudian kita bisa juga atur text fillnya. Di text fill ini kita bisa pilih warnanya. Contoh, gue mau warnanya agak gelap sih, coklat gitu, gini. Oke. Kemudian text online-nya gue mau taruh warna ini deh, warna yang serupa juga, atau yang agak lebih gelap. Oke, bisa. Kemudian text efeknya mau efek gimana nih? Ada shadow, kemudian shadow tuh bayangan, reflection tuh berarti pencerminan, glow itu jadi dia kayak bersinar gitu ya. Kemudian bevel ini dia seperti 3 dimensi. 3D rotation, jadi dia 3D juga efeknya, cuma dia diberikan rotation seperti itu. Transform, kalau Brosys mau rubah dia menjadi transformation ya. Oke, di sini gue pilihnya gue pilih ini saja, shadow. Nah, maka dia akan diberikan efek shadow ya di bagian PowerPoint ya, di bagian tab atau di bagian section yang gue klik untuk dikasih sebagai efek tadi di sini kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa pilih bring forward atau bring to front. Di sini kalau dia berselisih ya, sama kayak pembahasan sebelumnya, di tab format itu pasti kita dikasih kesempatan untuk
bring forward. Kalau bring forward itu dia membawa objek yang terpilih satu langkah atau satu level di depannya. Tapi kalau yang temennya satu yang bring to front, berarti dia membawa si selected object atau objek yang dipilih ke bagian paling depan dari semua objek, seperti itu. Nah, sistemnya mirip juga yang send backward sama send to back. Send to back itu berarti dia ngebawa satu langkah ke belakang dari file yang dipilih, kemudian send to back tuh berarti dia bawa file yang dipilih tuh ke belakang banget. Intinya kayak gitu. Selection pane mirip, selection pane berarti dia akan mempertunjukkan pane-nya ya. Alignment itu kiri kanan, jadi kalau mau rata kiri maka dia akan berganti ke kiri, kemudian kalau misalkan mau rata kanan dia akan ganti ke kanan, dan seterusnya ya. Jadi bisa proses sesuaiin dengan pilihan alignment yang ada di sini. Kemudian rotate kayaknya udah clear ya, dia bisa merotasi sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, ini ukuran ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan brosis shape-nya ini mau ukuran yang berapa gitu. Nah, makin besar ukuran maka dia akan juga makin besar di sini ya. Tapi kalau di sini makin kecil, dia juga akan makin kecil juga. Jadi kalau gua saranin nanti bikin sesuatu yang proporsional, yang lebih nyaman untuk dilihat, seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah kita bahas mengenai insert yang tadi, text box, kita bahas mengenai header dan juga footer. Nah, header dan juga footer ini dia lebih ke arah kita memberikan tanda ya. Jadi memberikan tanda kepada slide kita. Jadi contoh nih, mau include dalam slide, mau dimasukin date and time nggak? Kalau mau masukin, centang aja. Nanti dia akan langsung memasukkan date and time-nya kayak gitu. Kemudian kalau ini ada dua tipe, update automatically, jadi update otomatis, atau fix. Nah, kalau fix berarti ya dia akan tetap gini terus, tapi kalau update automatically dia akan disesuaikan dengan tanggal yang ada di tanggal laptopnya brosis gitu. Nah, kemudian mau dikasih slide number nggak? Biasanya itu kan halaman ya, slide number itu. Kalau mau dikasih halaman, monggo bisa langsung dikasih. Lokasinya di sebelah sini. Bisa langsung kelihatan ya, ada kayak preview otomatis. Kalau dia slide-nya tidak dicentang, maka dia akan seperti ini. Tapi ketika slide-nya itu dicentang, maka dia akan menghitam, seperti itu. Lokasinya pun kayak datetime ya. Datetime itu lokasinya di paling kiri. Kalau dicentang maka previewnya akan menghitam, slide ini akan menghitam, seperti itu. Untuk footer, nah footer itu sebelah kirinya. Kemudian kan mau dikasih footernya apa? Misalkan gue mau kasih nama instansinya gitu. Misalkan gue kasih Pawang Design It gitu ya. Misalkan gue kasih Pawang Design It. Misalkan begini. Nah, kemudian misalkan please apply nih, itu mau apply ke satu doang atau ke semuanya gitu. Dia tanya nih, kalau mau apply satu berarti cuma satu ini doang. Tapi kalau brosis maunya apply to all, mau diterapin ke semuanya, pilihnya apply to all. Nah, contohnya nih gue mau apply to all ya, biar brosis langsung tahu cara penerapannya. Nah, langsung kelihatan. Ini tanggalnya, jadi gue zoom ya. Nah, di sebelah sini ini adalah tanggalnya, tanggal yang ditentukan tadi. Kemudian di sebelah kanannya itu ada di sini instansi. Kalau di sini gue pakai Pawang Design It ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi tuh ada halaman, seperti itu. Jadi lokasinya sudah ditentukan oleh si Microsoft PowerPoint. Nah, apakah di slide selanjutnya juga berbeda? Nah, slide selanjutnya akan sama, bro. Nah, di situ. Jadi di sini karena dia ketutupan ya posisinya, ketutupan sama gambar. Gua nggak naikin dulu ya. Tuh, jika kita lihat, maka dia akan sama tuh, Pawang Design It. Kemudian ini nomornya jadi 2 karena halamannya otomatis. Kemudian tanggalnya juga 36 sesuai dengan tanggal yang di slide 1 karena tanggalnya otomatis. Nanti kalau ketika sudah berganti hari, maka otomatis akan berubah menjadi tanggal sesuai yang ada di tanggal laptopnya brosis. Jadi kalau
browse settingnya update automatically, dia akan berubah-ubah tuh. Nah, tapi kalau browse settingnya itu fix, maka dia akan terus bertahan tanggalnya ya. Nah, jadi juga mirip. Di sini ada tanggal, kemudian di sini ketutupan sih. Gua atasin sedikit biar kelihatan tuh. Pawang design it sebagai instansi, sebagai kita tulis tadi. Kemudian 3 itu adalah nomor slide-nya, seperti itu. Jadi mudah banget. Nah, itu adalah cara dalam menginput header and footer kayak gitu. Nah, di sini ada notes and handouts. Nah, ini fungsinya ketika kita print ya. Jadi biasanya kan kalau kita PowerPoint itu kan kita perlu ngeprint juga ya. Nah, kalau ngeprint notes and handouts-nya kita juga bisa setting nih. Kita bisa setting date and time-nya. Kalau date and time itu berarti dia di atas, kalau di notes and handouts. Kemudian page number tuh ada di bagian sini, di bagian bawah. Kemudian header tuh ada di bagian atas. Kalau mau dikasih header, monggo. Kemudian kalau misalkan kamu dikasih footer juga monggo, footernya ada di bagian bawah kayak gitu. Jadi bisa browse pilih sesuai dengan kebutuhan, mirip kayak tadi penempatannya. Jadi header, jadi kalau misalkan browse mau setting sesuatu, gue mau setting page numbernya, date and time-nya dong. Nah, browse coba centang aja, nanti akan langsung menghitam previewnya. Oh, date and time tuh lokasinya di sini, berarti kalau di print nanti bentuk handoutnya. Nah, kemudian kalau misalkan page number di mana nih? Oh, page number ternyata di pojok kanan bawah tuh lokasinya. Kemudian header berarti di pojok kiri atas. Kemudian yang selanjutnya footer tuh ada di pojok kanan bawah. Pojok kiri bawah dari handouts-nya seperti itu. Nah, apakah perlu dicentang semuanya? Nggak perlu sih. Jadi tergantung sesuai yang browser inginkan doang. Jadi yang paling sering dipakai itu pasti page number, itu paling sering. Tanggal juga biasanya diperlukan sama footer. Tapi kalau misalkan browser perlu headernya, monggo nggak apa-apa, sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Oke. Nah, ini gue contohin ya, apply to all. Nah, nanti biasanya akan langsung kelihatan. Nah, cuma karena di sini kan kita udah pakai beberapa ya. Jadi contohnya gue setting tadi kan di sini slide-nya udah gue coba centang di sini, kemudian gue centang di sini. Gitu. Nah, di sini nanti akan langsung kelihatan. Tapi ini modelnya model headout ya, bukan model di slide-nya. Kalau slide-nya dia nggak akan kelihatan. Yang kelihatannya dia adalah kelihatan di handout-nya ketika nanti dia di print. Seperti itu proses. Jika telah di print nanti dia kelihatan. Itu fungsi insert untuk handout seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan pilih mengenai word art nih. Nah, apa nih word art? Word art ini adalah salah satu pilihan untuk mempercantik teks yang kita punya. Jadi kalau biasanya kan kita bikin sesuatu, kemudian kita pengen mempercantik teksnya, itu kan ada word art ya namanya. Word artnya itu kayak gini. Nah, ini adalah word art bawaan dari Microsoft PowerPoint. Nah, mirip-mirip sih di Microsoft Excel atau di Microsoft Word. Nah, miripnya sama, bentuknya sama. Cuma kita selain dikasih ini, kita bisa custom juga nih. Contoh nih, gua pilih yang warna ini, yang huruf A ini ya. Jadi ini ceritanya gua mau rubah judul jenis cendrawasih di Indonesia. Gue mau rubah tipe fontnya, jadi gue tinggal aja langsung masuk font di Word, kemudian gue pilih. Gitu ya. Gue tinggal copy paste aja, Ctrl A, C, kemudian gue Ctrl A juga, gue Ctrl V di sini. Kemudian gue paste teks, biar dia sama. Tuh, boleh pakai cara yang seperti gue tadi, atau juga boleh juga ketik secara satu-satu ya, masalah, sesuai sama aja. Nah, di sini setelah kita bisa setting, oke, gue rubah dia jadi besar semua ya. Gue kecilin fontnya biar lebih nyaman dilihat. Oke, nah di sini setelah kita pilih word art tadi, kita juga bisa setting kayak yang gue jelasin tadi. Setiap penyetingan teks itu pasti kita dikasih kayak gini proses. Jadi kita dikasih pilihan, kemudian kita bisa setting. Contohnya gue beli ini, kemudian gue rubah mau ganti text fill-nya. Gue mau rubah
text fillnya jangan hitam dong, misalkan gue mau rubah jadi biru dongker, boleh. Atau misalkan Brosis mau rubah dia pakai picture ini, bisa work offline, misalkan Brosis mau work offline gitu ya. Nah, misalkan gue mau dia berwarna seperti ikan gitu ya, tuh, jadi dia akan langsung warnain tuh gitu. Nah itu disesuaikan dengan background si gambarnya. Bisa text fillnya itu banyak pilihan. Nah kalau tadi gua pilihnya picture ya, bisa juga dipilih by gradient, karena gradient tuh begini. Nah jadi bisa enak banget nih, sesuai dengan keinginan. Mau gradient berarti pilih aja tuh sesuai dengan kebutuhan. Misalkan gua maunya ini ganti warna, misalkan ini warnanya gue ganti jadi apa ya, merah marun gitu. Oke, jadi dia akan langsung diikuti dengan sesuai kebutuhan kayak gitu Brosis. Nah ini bisa Brosis setting ya, transparansinya, brightnessnya sesuai dengan kebutuhan. Brightness itu berarti kecerahan, transparansi itu berarti mengenai transparansinya, kemudian positionnya kayak gimana itu Brosis bisa pilih. Mau direction kayak gimana, misalkan mau dari pojok dari atas ke bawah, nah itu akan jadi begini. Kalau directionnya Brosis rubah, misalkan dari kiri ke kanan gitu kan, kayak begini, seperti itu. Jadi di word art Brosis bisa custom banget sesuai dengan kebutuhan. Preset gradientsnya juga Brosis bisa pilih nih kayak gimana, kayak gitu, mudah banget. Nah kalau tadi kita sudah pilih yang by picture dan juga gradient, ada juga no fill. Kalau no fill itu berarti tanpa warna ya, jadi ya udah lempeng gitu aja. Kemudian solid fill, nah kalau solid fill itu berarti warnanya warna apa ya, satu warna doang ya, solid fill. Jadi dia nggak ada transparansi dan nggak ada gradasi sebagainya kayak gitu. Transparansinya Brosis bisa atur gitu. Makin tinggi masih rendah transparansi, dia makin akan kelihatan, tapi makin tinggi transparansinya maka dia tidak akan terlalu kelihatan warnanya, seperti itu. 100% berarti sama dengan 0, maksudnya 0 sama dengan tidak berwarna gitu. Oke. No fill kita udah bahas, solid, gradient udah, gradient picture, kemudian pattern. Nah pattern ini jadi dia kayak ngasih gambar gitu ya, jadi kayak gambar sih sebetulnya, kayak picture. Cuma kalau pattern ini dia disediain sama Microsoft PowerPoint-nya langsung, jadi untuk mempercantik tulisan tapi dia disediain langsung sama si Microsoft PowerPoint. Nah patternnya bisa sesuai dengan yang di sini, jadi Brosis pilih aja sesuai dengan pattern yang ada sesuai kebutuhan kayak gitu. Memang nggak banyak sih, tapi bisa Brosis pilih sesuai dengan keinginan. Contoh gue maunya ini, kemudian mau rubah warnanya, monggo. Sekarang gue mau rubah warnanya jadi kecoklatan, pilih aja warna coklat, jadi akan langsung berubah sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Gampang banget. Backgroundnya warna apa, misalkan warna kuning, boleh, monggo, bisa banget. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan yang Brosis mau, seperti itu. Gampang banget. Ini adalah cara untuk mengatur word art ya di Microsoft PowerPoint. Selanjutnya kita akan cek lagi ada apa nih. Ada word art, kemudian ada date and time. Nah ini sama sih fungsinya, date and time, slide number, dan juga objek. Ini sama seperti header dan footer settingannya, cuma dia muncul di fitur ya, jadi sama muncul di sini. Slide number pun juga sama, jadi bisa dipilih slide number atau enggak. Kalau nggak mau ya nggak usah dicentang, tapi kalau mau centang aja biar dia bisa di apply to all. Kemudian objek. Nah objek ini dia kita menginput objek, jadi kita menginput sesuatu itu bisa dari Adobe Photoshop, kemudian ada bitmap image, kemudian Microsoft Excel hingga package. Nah biasanya ini kalau insert objek ini cukup berat ya, jadi nggak berat banget juga sih. Nah intinya dia misalkan kita menginput objek dalam bentuk bitmap ya, misalkan mau display as icon biar dia nggak terlalu berat. Nah, ketika di OK maka dia akan memberikan pilihan untuk menginput image yang kita mau. Misalkan
gua mau input sesuatu yang berbentuk bulat, kemudian ada kotaknya begitu, kemudian ada tanda panahnya begitu, contoh ya. Nah, maka nanti dia akan langsung di insert kayak gitu bitmapnya. Nah ini biasanya toolnya tercover sih sama picture gitu. Jadi objek ini biasanya sudah tercover dengan picture, makanya itu kita nggak perlu susah payah lagi untuk input by object. Tapi kalau memang Brosys perlu nginput banget ya dari ini, contoh gua nginputnya ikan hias deh objeknya. Nah maka input yang terima harus kayak gini nih. Nanti dia bisa diklik gitu. Ketika diklik maka dia akan muncul gambarnya. Jadi mirip-mirip seperti link atau action sih sebenarnya kalau input objek itu. Jadi kalau memang Brosys mau memasukkan file atau sesuatu bisa by link atau action, atau bisa juga objek kalau memang dia benar-benar objek ya gitu. Tapi kalau memang Brosys mau nunjukin foto, itu kalau buat saranin pakainya pakai picture ya, karena nanti kalau pakai yang objek dia nggak akan kelihatan gambarnya, dia akan masuk dalam bentuk icon kayak gini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah equation. Nah equation adalah persamaan. Ini persamaan, misalkan Brosys mau input rumus itu monggo bisa langsung di input rumusnya di sini. Nah, rumusnya ini juga bisa di custom, jadi misalkan n ini Brosys mau rubah jadi x, monggo bisa juga. Kemudian misalkan Brosys mau tambahkan lanjutannya, misalkan tambah a pangkat x gitu ya, boleh, bisa ax gitu. Nah jadi intinya equation bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jadi bisa di play equationnya, kemudian ink equationnya, warnanya bisa diatur juga, misalkan mau warna apa itu bisa disetting, kemudian tipenya Greek dan lain sebagainya, fraction, script, kemudian radical, integral, bisa di-setting samanya. Itu adalah fungsi dari equation ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan rumus yang Brosys mau, seperti itu. Itu adalah insert equation. Kemudian selanjutnya itu ada simbol. Nah simbol ini kita misalkan mau input simbol sesuatu, jadi tekan aja langsung simbol, nanti masuk. Misalkan mau simbol sigma gitu, oke, maka dia akan muncul. Atau misalkan mau simbol apa ya, misalkan simbol lain gitu, terus tinggal aja pilih di sini. Ada banyak banget sih pilihan simbol, jadi tinggal langsung pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah misalkan simbol copyright gitu, tekan 2 kali, tek, atau tekan simbolnya kemudian insert, akan muncul gitu hasilnya. Mudah banget ya, ini tuh fungsi di simbol. Nah simbol ini banyak banget, jadi Brosys bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Ada Latin 1 suplemen, Latin extended A, dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak banget. Klik yang dimau, kemudian insert, maka dia akan langsung terinsert kayak gitu, seperti ini. Oke, selanjutnya ada video. Nah jadi misalkan Brosys mau insert video juga bisa, tapi gue saranin jangan terlalu gede sih, karena takutnya dia berat. Jadi misalkan Brosys punya video, bisa online video, bisa video on my PC juga bisa. Contohnya misalkan misalkan Brosys punya video gitu ya, nah, tinggal masukin sih. Di sini gua nggak ada contoh video ya, cuma di sampel picture. Nah, jadi nanti bisa setting sesuai dengan pilihannya. Oh ini ada sampel video live. Nah oke, ini adalah contoh insert video ya, jadi dia langsung terinsert di sini, bisa langsung di play contoh videonya seperti itu. Nah gue saranin kalau insert video yang jangan besar-besar ya, tadi gue ulangin lagi karena jangan sampai dia lemotnya di sini kayak gitu. Nah di videonya pun Brosys bisa setting ya, correctionnya, kemudian colornya, master frame, preset design, dan lain sebagainya, seperti itu. Video shape-nya juga bisa disetting. Nah untuk detailnya kita akan bahas nanti lebih detail lagi di satu video yang bahas tentang desain untuk videonya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah insert. Setelah kita punya video, kita punya audio. Nah audio itu sama, jadi
audio on my PC berarti kalau Brosis ada di audio on my PC, record audio kalau Brosis mau record dari komputer ini, kayak gitu. Play aja kemudian di record. Atau kalau mau insert audio berarti tinggal aja tekan audio on my PC, kemudian music, contohnya sampel music, misalkan gue masukin si Slip Away, maka dia akan langsung muncul kayak gini, kayak gitu. Itu adalah contoh insert dari audio. Bisa Brosis setting juga bookmarknya, durationnya, dan lain sebagainya. Bisa Brosis setting ya secara detail di penginputan sininya. Kemudian yang terakhir itu ada screen recording. Jadi screen recording itu kita bisa record screen kita, kemudian kita masukin di PowerPoint. Jadi contoh nih, gue record kotaknya ini, biasanya Brosis akan diminta kotaknya apa. Nah kemudian akan di dalam frame inilah nanti yang akan muncul gitu. Jadi frame yang putih ini dia nggak akan kelihatan bro, dia akan kelihatan di frame yang Brosis pilih tadi, yang di kotak ini doang. Setelah selesai, Brosis tinggal aja tekan stop, maka dia akan otomatis langsung terinsert di slide yang sedang aktif seperti itu. Tuh, kalau kelihatan ya, contoh hasil screen recorder yang barusan gua bikin. Mudah banget cara penggunaan dari insert screen recordernya. Nah, itu bisa disetting juga nih mengenai reset design, poster frame, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita mengenai part 2 dari tab insert kali ini. Nah, kalau Brosis masih bingung bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desainer. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainer.